Inti bintang adalah harta karun kelas bintang yang berharga, jauh lebih berharga daripada bintang itu sendiri. Hal yang paling menakjubkan dan indah dari sebuah bintang di langit adalah intinya. Fei Lan menjelaskan kepada Xian misteri inti bintang. Dia merasa aneh karena Xian tidak tahu informasi tersebut meskipun dia sedang mengolah kekuatan bintang Upanishad. Dia bodoh di matanya. Xian kagum. Dia tersenyum paksa karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia datang dari Grace Mainland di mana tidak banyak orang yang mengolah kekuatan bintang. Dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal yang tidak biasa terkait dengan kekuatan bintang. Dia hanya mengolah kekuatannya dengan bodoh karena pengetahuannya dalam aspek ini sangat buruk. Bahkan di Raging Flame Star Area, kekuatan bintang Upanishad juga langka. Tidak banyak orang yang berhasil mengolahnya hingga puncak. Dia merenung sejenak lalu menatap Fei Lan. Precursor, bagaimana kau tahu dengan jelas tentang hal itu? Dan dengan dasar kultivasimu, bagaimana kau bisa tahu bahwa aku sedang mengolah kekuatan bintang sejak kau bertemu denganku? Bagaimana kau bisa tahu bahwa inti bintang itu baik untukku? Ini sangat membingungkannya. Itu juga alasan mengapa dia berpikir bahwa Fei Lan adalah orang yang mungkin menyelamatkan mereka kemarin. Bahkan para prajurit biasa di Raging Flame Star Area tidak mengenal Upanishad kekuatan bintang, apalagi seorang wanita tua di alam dewa sejati. Tapi dia tahu dia memiliki kekuatan bintang pada pandangan pertama. Mengapa dia tidak curiga? Bahkan jika aku belum makan daging babi, aku pernah melihat babi berlari, oke. Ada yang aneh tentang itu. Mata berkabut Fei Lan berangsur-angsur menjadi cerah. Aku sudah hidup begitu lama. Meskipun aku tidak bisa menerobos alamku, pengetahuanku tentang kekuatan Upanishad jauh lebih mendalam daripada milikmu. Para prajurit yang mengolah kekuatan bintang memiliki aura yang khas. Orang biasa tidak dapat merasakannya. Bagaimanapun, tidak aneh jika aku mengetahuinya. Xian hanya tersenyum. Dia tidak ingin menyelidikinya lebih jauh. Bagaimanapun, keraguan di hatinya tidak bisa begitu saja hilang begitu saja. Karena Fei Lan tidak ingin memberitahunya, dia tidak cukup bermuka tebal untuk bertanya lebih lanjut. Tubuhku mengalami beberapa perubahan. Setelah ragu-ragu sejenak, Xian melanjutkan, inti bintang telah menyatu dengan tubuh dewaku. Sebuah nebula dan bintang telah terbentuk di pusaran di perut bagian bawahku. Apakah ini bisa menimbulkan masalah? Inilah alasannya mengapa dia datang ke sini. Inti bintang dan roh bela diri bintang telah menyatu menjadi satu. Bersama-sama, mereka menciptakan nebula yang luar biasa di perut bagian bawahnya, yang meningkatkan penyerapan energi bintangnya lebih dari 5 kali lipat. Pada saat yang sama, dia merasa sangat nyaman saat menggunakan energi bintang. Namun, dia tidak yakin apakah ada masalah yang bisa timbul dari situasi ini. Dia tegang dan sangat khawatir. Mata Fei Lan menjadi sedikit lebih cerah. Dia menatapnya, sambil merenung. Setelah beberapa saat, dia bergumam. Kau mendapatkan nebula itu. Ya, aku telah membentuk nebula. Tapi aku tidak yakin bagaimana nebula itu terbentuk. Aku khawatir nebula itu dapat menimbulkan serangan balik atau bahaya apapun yang harus kukhawatirkan. Jawab Xian. Bahaya apa itu? Fei Lan mengerutkan bibirnya. Dasar anak yang beruntung. Kau telah membentuk nebula itu dengan mudah. Tahukah kau misteri halus nebula itu? Jangan khawatir, nebula itu tidak akan membahayakanmu. Nebula itu akan menyatu sempurna dengan kekuatan bintang Upanishad milikmu. Saat nebula terbentuk, itu berarti bintang Upanishad milikmu berada di jalur yang benar. Jika kau terus berkultivasi, kau akan memperoleh pencapaian yang luar biasa. Nebula itu mirip dengan pohon kunoki esensi di tubuhmu. Nebula itu adalah inti dari tubuh dewa milikmu, sumber kekuatanmu, yang sempurna untuk meningkatkan kekuatanmu. Aku mengerti, Xian merasa rileks. Dia tiba-tiba menjadi tenang. Tidak ada yang membahayakan bagiku, kan? Tidak, itu adalah langkah penting yang harus dialami oleh setiap orang yang mengolah bintang Upanishad. Fei Lan tersenyum tipis. Bagus, 1000 kristal ilahimu akan berguna kalau begitu. Kurasa begitu, Xian tersenyum lalu terdiam seolah sedang merenungkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berjalan ke pintu lalu menutup pintu batu itu. Orang-orang dari luar tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di dalam toko sekarang. Fei Lan mengerutkan kening sambil menatapnya,
tetapi dia tidak menghentikannya seolah-olah dia ingin melihat apa yang ingin dia lakukan. Setelah menutup pintu, Xian menarik napas dalam-dalam, wajahnya menjadi serius. Dia berjalan ke Fei Lan, matanya melotot ke perisai kecil itu. Dia merendahkan suaranya, "Precursor, tahukah kau apa yang tersembunyi di balik perisai kecil itu?" Wajah Fei Lan tenang, tidak mencerminkan emosi aneh apapun darinya. Dia menggelengkan kepalanya, "Tidak juga. Bisakah kau membiarkanku melihatnya? Aku tidak akan membelinya, aku hanya ingin mengamatinya sebentar. Aku minta izinmu, Precursor." Xian bertanya dengan wajah tulus dan tegas. "Kenapa?" Fei Lan mengerutkan alisnya. "Mungkin, aku bisa menemukan sesuatu. Tolong izinkan aku melakukan ini," Xian bersikeras. Fei Lan perlahan menggerakkan tubuhnya yang lelah, mengerutkan kening, berjalan menuju tumpukan barang-barang lainnya. Dia mengambil perisai kecil. Ragu-ragu sejenak, dia menyerahkannya kepada Xian. "Kamu bisa melihat tetapi kamu tidak bisa mengambilnya. Meskipun perisai kecil ini bukan barang berharga, itu memiliki arti khusus bagiku. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Aku tidak akan mengambilnya dari toko ini." Xian langsung setuju. Dia mengamati perisai kecil itu dengan mata yang cerah. Perisai kecil ini terbuat dari bahan yang tidak diketahui, perisai itu bukan terbuat dari emas atau giok, tetapi terasa sangat berat dan dingin di tangan Xian. Tidak ada pola atau ukiran di kedua sisi perisai. Perisai itu tampak biasa saja. Sambil membelai perisai kecil itu, Xian menutup matanya untuk menggunakan jiwa dewa dan indranya. Altar jiwa itu perlahan berputar. Tanda aneh di glabela jiwa dewa yang melayang di atas altar jiwa itu perlahan muncul. 5 gugusan awan merah darah terlihat seolah-olah ada energi aneh yang merembes keluar. Perisai polos ini tidak bersinar, tetapi beberapa pola mulai muncul di satu sisi perisai. Kemudian, tanda awan merah darah muncul di sisi luar perisai. 5 gugusan awan merah di perisai dan yang ada di dahi jiwa dewanya identik. Meskipun tidak ada halo atau fluktuasi energi, mereka memberi kesan sesuatu yang jahat dan eksentrik. Mereka seperti 5 mata garnet, menyelinap ke orang-orang dan membuat mereka kesal. Swoosh! Energi mematikan mekar dari ujung jarinya. Energi abu-abu dan berkabut itu dituangkan ke dalam tanda darah di perisai itu. Ledakan! Cahaya garnet melesat keluar dari tanda itu. Perisai kecil itu berdengung dan mendesis. Tak lama kemudian, perisai kecil itu menjadi lebih besar. Sekarang tingginya 3 meter dan lebarnya 2 meter. Tanda garnet menutupi satu sisi perisai, bersinar dalam lingkaran merah darah. Sisi lain perisai sekarang memiliki pola indah dan rumit yang tak terhitung jumlahnya. Rupanya, itu adalah formasi magis yang menyembunyikan energi jahat yang tidak dapat dirasakan. Pegangan halus perlahan muncul di sisi ini. Sepertinya pegangan itu ada di sini agar pengguna dapat mengangkat perisai. Cahaya merah yang tidak berbeda dari lingkaran cincin pembuluh darah terpancar dari tanda garnet pada perisai. 5 gugusan awan tersusun dalam segi 5. Dari kejauhan, itu tampak seperti mulut raksasa berdarah yang dapat menelan semua jenis cahaya. Retak, perisai besar itu jatuh, menghancurkan tanah batu yang kokoh di toko itu. 2/3 dari perisai ini tenggelam ke tanah seperti pedang tajam. Hanya sebagian kecilnya yang masih terlihat. Xian tercengang. Perisai besar ini seberat 1000 ekor sapi. Itu dapat dibandingkan dengan gunung yang tingginya 1000 meter. Xian tidak dapat memegang perisai itu. Saat itu tumbuh lebih besar, ia langsung tenggelam ke tanah. Fei Lan berdiri di belakang meja kasir, matanya tampak berat karena ki yang mematikan. Matanya berkedip lalu kembali normal. Dia menatapnya dengan tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda aneh. Dia juga tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatapnya dengan tenang dan acuh tak acuh seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Xian mengulurkan tangan untuk meraih gagang perisai, mencoba mengangkatnya. "Hei!" Xian meraung. Kekuatan seluruh tubuhnya meroket. Otot dan pembuluh darahnya meletus seperti gunung berapi. Energi murni di tubuhnya meningkat pesat. Ledakan. Dia hanya bisa mengangkat perisai setinggi 1 meter sebelum dia harus menurunkannya. Perisai itu langsung tenggelam dalam tanah, hanya sebagian kecil yang tersisa di atas tanah. Xian juga tenggelam ke dalam tanah.
Setengah dari tubuhnya menembus tanah seolah-olah tanah yang kaku itu adalah balok tahu yang tidak mampu menahannya. Batu dan batu berserakan. Dengan energi di tubuhnya, dia tidak bisa mengangkat perisai, yang baru saja membesar. Itu bahkan mengakibatkan tubuhnya tertekan ke tanah. Seberapa berat perisai besar ini? Xian ketakutan, terengah-engah. Dia merasa sangat mengerikan. Di langit kedua alam Dewa Raja, tubuhnya ulet. Energi yang bisa dia dorong dapat dibandingkan dengan para prajurit puncak alam Dewa Raja. Namun, dia tidak bisa mengangkat perisai ini. Apakah itu lebih berat dari gunung setinggi 10.000 meter? Bisakah itu seberat bintang sungguhan? Xian memiliki ketakutan yang tidak diketahui di dalam hatinya. Pengguna perisai ini dapat mengendalikannya dengan mudah. Dia bahkan dapat menggunakan energi untuk membuat perisai itu terbang. Kemampuan dan energi macam apa yang dimiliki pengguna itu untuk mengendalikan perisai besar ini? Dia yakin bahwa bahkan para prajurit di alam dewa asli seperti Charyu atau Russell tidak dapat bermimpi untuk mengendalikan perisai sesuka hati mereka. Mungkin Leona dapat mencoba, namun tidak diketahui apakah dia dapat menggunakannya atau tidak. Xian bingung. Dia menyeret dirinya keluar dari lubang, mengambil beberapa napas untuk membangunkan pikirannya. Setelah beberapa saat, dia menatap Fei Lan, tidak mengatakan apa-apa. Jangan lihat aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Aku tidak tahu perisai ini bisa menjadi hal yang aneh. Sebelum berubah, perisai kecil itu relatif ringan, kata Fei Lan. Aku melihat tanda darah di perisai itu. Kurasa itu ada hubungannya denganku, kata Xian serius. Ya, aku bisa melihatnya. Jika kamu tidak berhubungan dengan perisai itu tidak akan pernah berubah. Fei Lan tersenyum samar, tapi aku tidak bisa menjualnya padamu. Kau harus mengecilkannya dan menaruhnya kembali di tumpukan untukku. Aku tidak tertarik dengan rahasiamu. Jika kau tidak ingin merampasnya dariku, pergi saja. Aku tidak punya apa-apa untuk diceritakan padamu. Xian tercengang. Aku sudah tua, dan alamku rendah. Aku hanya ingin hidup dan menunggu dengan tenang sampai lelakiku kembali. Aku tidak ingin terlibat dalam masalah yang tidak perlu, kata Fei Lan lirih. Baiklah, maaf mengganggumu. Xian menarik napas dalam-dalam lalu mendesak energi dalam tubuhnya, mencoba menggunakan tanda pada jiwa dewanya untuk terhubung ke perisai besar. Cahaya merah darah muncul di laut kesadarannya. Pada saat yang sama, perisai besar itu juga memancarkan lingkaran cahaya merah darah. Pada saat berikutnya, ukurannya berubah menjadi versi saku. Tanda darah di atasnya menghilang. Perisai itu sekarang hanya barang biasa. Xian mengambil perisai kecil itu tanpa suara. Kali ini, perisai itu seringan bulu. Dia dengan hati-hati meletakkannya kembali di tumpukan barang-barang lainnya. Dia menoleh ke Fei Lan dan membungkuk untuk mengucapkan terima kasih sebelum berbalik dan berjalan pergi. Fei Lan membungkuk dan tidak mempedulikannya seolah-olah dia sudah tertidur. Keluar dari toko, Xian mengerutkan kening sambil berdiri di jalan yang kosong. Dia berbalik dan melihat ke arah toko itu lagi dan mendesah, menggelengkan kepalanya sebelum pergi. Setelah beberapa langkah, dia melihat sosok Anggun yang tertutup seluruhnya. Bahkan wajahnya pun mengenakan pakaian hitam. Orang ini berjalan ke arahnya. Orang berpakaian hitam itu juga melihatnya. Tubuh yang lembut itu berhenti sejenak sebelum melewatinya dan berjalan menuju toko Fei Lan. Xian terkejut. Dia berbalik untuk melihat sosok berpakaian hitam itu. Dia mengerutkan kening karena dia merasa ada sesuatu yang familiar dengan orang itu. Namun, karena dia tidak bisa melihat wajah atau alam orang itu, dia tidak berasumsi banyak dan langsung menuju ke toko Kafu. Setelah Xian pergi, orang berpakaian hitam itu juga berhenti, berbalik dan melihat ke arah dia menghilang seolah-olah orang ini mencoba menyelinap. Tak lama kemudian, orang berpakaian hitam itu melanjutkan perjalanannya ke toko Fei Lan. Saat Fei Lan memejamkan mata untuk beristirahat, dia tiba-tiba terguncang. Matanya yang berkabut menjadi cerah untuk pertama kalinya. Setelah orang berpakaian hitam itu memasuki toko, pintu batu tebal itu tertutup tanpa suara. Seluruh toko itu berubah menjadi suasana yang suram dan tanpa cahaya. Orang ini tampaknya tidak menyukai cahaya. Orang ini melepaskan cadar hitamnya dari kepalanya, memperlihatkan penampilannya yang menakutkan. Mata hijau gelapnya menatap Fei Lan, berbicara dengan nada lembut. Bibi, kamu baru saja bertemu dengannya.
Dia adalah pemimpin dari 5 pengikut feodal Dark Firmament Divine Nation. Dia adalah komandan resimen Bloody Legion, Madame Leona. Veilan duduk di belakang meja kasirnya, wajahnya tidak berubah. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, ini yang kedua kalinya." Mata Leona berbinar. "Bibi, kalau begitu, apakah kamu sudah memberitahunya?" "Sudah memberitahunya." Wajah Veilan mengejek. "Mengapa aku harus memberitahunya? Apa pentingnya bagiku?" Leona mengerutkan kening, melihat ke arah tanah yang rusak di dalam toko dan perisai kecil di atas tumpukan barang-barang lainnya. "Perisai itu miliknya. Kau harus memberikannya padanya." "Kenapa aku harus memberikannya padanya?" Veilan mendengus pelan. "Ini yang paman minta kau lakukan." "Itu keinginannya," kata Leona dengan nada berat. "Itu misi keluarga Dark Blood Sunsetmu. Itu bukan misiku. Aku tidak ada hubungannya dengan itu." Veilan memasang wajah dingin. "Ketika iblis itu memberiku ini tahun itu, dia tidak mengatakan bahwa aku harus memenuhi misi Dark Blood Sunsetmu. Dia belum menikahiku. Aku bukan wanita dari keluarga Dark Blood Sunset. Jadi anak itu dan aku tidak ada hubungan keluarga. Dan untukmu, keluargamu hanya memilikimu sekarang. Iblis itu telah menghilang selama beberapa ribu tahun. Ayahmu dan yang lainnya telah tiada. Apakah kau masih ingin menepati sumpah itu? Selama salah satu anggota keluarga Dark Blood Sunset kita masih hidup, sumpah itu masih ada. Aku tidak akan pernah melupakannya," kata Leona dengan wajah tegas. "Paman tidak bisa menikahimu karena dia tidak kembali hidup-hidup. Jika dia bisa kembali, dia pasti akan menikahimu. Kamu adalah anggota keluarga Dark Blood Sunset, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba untuk menolaknya. Aku memanggilmu Bibi dan kamu tidak pernah menolaknya. Itu berarti kamu menerimanya. Jika kamu menerimanya, kamu harus mengikuti sumpah Dark Blood Sunset. Kamu harus mengembalikan kepada Xian apa yang menjadi miliknya." Veilan terdiam. Setelah beberapa saat, dia mendesah lemah. "Bahkan jika aku memberikannya kepadanya sekarang, dia tidak akan bisa menggunakannya. Wilayah kekuasaannya masih terlalu rendah." Bekas luka di pipi Leona berkedut seolah-olah dia sedang tersenyum. "Aku tahu Bibi itu tidak akan hanya berdiri dan menatapnya. Kalau tidak, kamu tidak akan membantunya dan kamu akan membiarkan Fan Ye mati." Baru-baru ini, Feng Ke dan Russell berusaha sekuat tenaga untuk menemukan Fan Ye. Mereka hampir menjungkir-balikkan kota hukuman surga dan tanah hukuman dewa. Namun, mereka tidak dapat menemukan Fan Ye. Tidak seorang pun tahu bahwa dari keluarga Fan, keluarga terkuat di kamar dagang bintang 9, ahli alam dewa asli terbunuh. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Aku benci keluarga Fan. Fan Ye muncul di dekatku. Yah, dia ingin mati jadi aku harus memenuhi keinginannya, Veilan mendengus. "Haha, Bibi, kamu tidak perlu begitu keras kepala. Jika kamu tidak ingin mengikuti keinginannya, kamu tidak akan mencoba melindungi kota hukuman surga. Pamanku telah mendirikan kota ini. Kamu tidak mengizinkan siapapun untuk menghancurkannya karena kamu tahu bahwa jika pamanku masih hidup, dia tidak akan ingin melihat kota hukuman surga dihancurkan oleh tangan para bandit." Leona tersenyum. "Aku sudah tinggal di tempat ini cukup lama untuk tidak ingin pindah lagi." Veilan mencibirkan bibirnya, tidak berbicara dengan marah maupun acuh tak acuh. "Lupakan saja, tidak apa-apa jika kau tidak mau mengakuinya. Aku di sini untuk meminta bantuanmu." Peta bintang itu muncul. Xian membawanya keluar dari bintang api penyucian. Begitu dia tiba, dia bertemu denganmu 2 kali. Itu sudah ditakdirkan. Kau tidak bisa lari dari takdirmu. Semua penguasa kekaisaran dari negara ilahi langit gelap adalah leluhur dari keluarga matahari terbenam darah gelap. Paman besarku menghilang saat mencoba mencari kemana peta bintang itu mengarah. Kau tidak ingin melihat apa yang ada di sana. Mungkin, kau bisa menemukan jasad paman. Leona berhenti sejenak, menambahkan, jika dia benar-benar mati di sana. Maksudmu iblis itu belum mati? Veilan terkejut. Tidak ada yang pernah melihat kerangkanya. Dengan wilayah kekuasaan dan kompetensinya, bahkan jika kau melihat jasadnya, itu tidak berarti dia menghilang, kata Leona samar-samar. Jika dia belum mati, mengapa dia tidak datang kepadaku? Sudah beberapa ribu tahun berlalu. Oh, bajingan ini, jika dia belum mati dan dia tidak menunjukkan wajahnya, aku tidak akan membiarkannya hidup dengan tenang. Mata Veilan berbinar dengan cahaya yang brutal.
Kurasa dia enggan karena suatu alasan. Mungkin dia dikurung di suatu tempat, menunggu kita melepaskannya. Leona hanya tersenyum. Kamu punya lidah perak, gadis. Orang-orang dari keluarga Dark Blood Sunsetmu semuanya gila dan penipu. Aku tidak percaya padamu, Feilan mendengus. Tidak apa-apa, kamu boleh percaya apapun yang kamu inginkan. Sebelum anak itu pergi, aku akan tinggal di kota hukuman surga. Ketika kamu sudah memutuskan, Bibi, datanglah menemuiku. Dengan kekuatanmu, aku rasa tidak ada yang bisa menyembunyikan orang yang ingin kamu lihat di tanah hukuman dewa, kata Leona acuh tak acuh. Dia memudar ke dalam kegelapan lalu menghilang ke udara tipis, tidak meninggalkan jejak aura. Feilan terdiam. Dia mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Xian pergi ke toko Kafu. Pembantai berdarah Katuo ada di sana. Kakak, kau kembali. Katuo tertawa. Kakak, kau jenius. Tanduk hitam bukan tandinganmu. Aku benar-benar yakin sekarang. Setelah pertempuran ini, kau bukan lagi junior yang tidak dikenal. Semua orang di kota hukuman surga membicarakan tentang gelar dan ceritamu. Oh ya, kau berbahaya. Tidak heran kakak laki-lakiku sangat mengagumimu. Akhirnya aku mengerti, Kafu juga menambahkan. Bagaimana kabar Bao Ao dan dua lainnya? Bagus. Kekuatan mereka akan segera pulih sepenuhnya. Mereka semua merasa baik-baik saja. Setelah masa penderitaan mereka, alam mereka tampaknya berkembang sangat cepat. Aku dapat mengatakan bahwa mereka akan segera menembus alam baru, Katuo memuji dengan jujur. Ketika Bao Ao, Jieji, dan Boruo dibawa kepadanya, mereka sangat lemah. Setelah menggunakan pelet dan kristal ilahi, energi mereka pulih dengan cepat. Alam mereka juga ditingkatkan. Mereka sedang dalam proses transformasi jiwa karena mereka harus menenangkan diri dan mempelajari hakikat kekuatan mereka. Katuo memiliki intuisi yang baik. Ia tahu bahwa bakat bawaan ketiga orang itu lebih dari menakjubkan. Jika mereka punya cukup waktu, mereka bisa segera menerobos alam baru. Bahkan jika mereka harus tinggal di Grace Mainland di mana energinya telah terkuras, mereka masih bisa dengan mudah menjadi tokoh utama. Karena mereka tiba di Raging Flame Star Area dengan persediaan energi yang cukup, bakat mereka mulai bersinar seperti seseorang yang membersihkan debu yang menutupi mutiara. Di mana mereka? Tanya Xian. Mereka dipindahkan ke sarangku, tempat terlarang di luar tanah hukuman dewa. Mereka aman. Kota hukuman surga berbahaya akhir-akhir ini. Mereka tidak bisa tinggal di sana untuk waktu yang lama. Jangan khawatir, aku akan meminta orang-orangku untuk mengurus mereka. Katuo menepuk dadanya dengan tegas. Karena Xian telah menukar peta bintang dengan nyawa ketiga orang lainnya, mereka tahu seberapa dalam hubungan di antara mereka. Katuo membawa pergi tim Bao Ao. Ia ingin membantu Xian. Di sisi lain, dia menginginkan sesuatu yang bisa diandalkan untuk bernegosiasi dengan Xian. Jika Xian ingin berurusan dengan Katuo, orang-orang yang dia jaga sebagai pengaman akan mencegah Xian bertindak gegabah. Meskipun ini membuat Katuo tampak murah hati, rencananya sangat erat. Orang-orangmu, wajah Xian dingin. Tidak semua anak buahmu setia padamu. Terakhir kali, salah satu anak buahmu hampir membunuhku. Mendengarnya, Katuo merasa malu. Tidak, itu tidak akan terjadi kali ini. Kamu tidak perlu khawatir. Kenapa kamu pergi? Lebih baik tinggal di rumah Fengke. Tempatku ini tidak aman. Jika Barret ingin membunuhmu, aku tidak akan bisa membantu. Apa yang kamu ketahui tentang Feilan? Tanya Xian tiba-tiba. Feilan. Katuo mengerutkan kening karena dia tidak mengenal orang ini. Pemilik toko tertua di kota hukuman surga. Dage, kau jarang tinggal di kota hukuman surga, jadi kau tidak mengenalnya. Kafu tersenyum dan menjelaskan. Kudengar Feilan sudah tinggal di negeri hukuman dewa bahkan sebelum kota hukuman surga didirikan. Wilayah kekuasaannya tidak tinggi dan dia juga sedikit aneh. Dia tidak banyak bicara dengan orang lain. Tidak banyak orang yang mengenalnya. Aku juga tidak. Kafu, tolong kirimkan 10.000 kristal dewa berkualitas tinggi ke toko Feilan untukku. Xian merenung sejenak lalu bertanya. 10.000 kristal, teriak Kafu. Bahkan jika aku menghabiskan 10 tahun, aku tidak akan mendapatkan sebanyak itu. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Kenapa kau mengoceh di sana? Pembantai berdarah Katuo memutar matanya, berteriak pada saudaranya.
Kafu menarik lehernya, mengangguk dengan enggan, wajahnya tampak seperti sedang menghadiri pemakaman. Dia merasa sangat sedih, pergi ke toko Feilan untuk memberinya kristal suci gratis. Kenapa? Pembantai berdarah Katuo bertanya dengan hati-hati setelah saudaranya pergi. Dia salah satu dari kita, jawab Si Yan dengan sengaja. Dia salah satu dari kita. Pembantai berdarah Katuo tercengang, mengira Si Yan bercanda. Dia tersenyum hati-hati, wajahnya aneh. Feilan adalah orang tertua di tanah hukuman dewa. Tidak ada yang menyangkal ini. Namun, dia hanya memiliki alam dewa sejati, bukan? Dia lamban dan tampak seperti akan meninggal dalam hitungan menit. Dibandingkan dengan Si Yan, mereka sangat berbeda. Tidak peduli seberapa keras Katuo mencoba merasionalisasikannya, dia tidak dapat menghubungkan Feilan dengan Si Yan. Kedua orang ini tidak berada di dunia yang sama. Ya, dia seharusnya menjadi salah satu dari kita, angguk Si Yan dengan serius. Katuo ingin menangis. Mengapa dia harus menjadi salah satu dari kita? Tidak mungkin. Kakak, apakah ada yang salah denganmu? Tidak, tidak ada yang salah di sini, Si Yan mengangkat sudut mulutnya. Kurasa dia telah menyerang Fan Ye. Dia juga orang yang telah melindungi tanah hukuman dewa dan kota hukuman surga selama beberapa ribu tahun. Katuo tercengang, menatap Si Yan seolah-olah dia sedang melihat monster. Fan Ye memiliki alam dewa asli, kan? Tidak banyak orang di kota hukuman surga yang bisa melawannya. Dan aku belum pernah mendengar bahwa kota hukuman surga memiliki penjaga rahasia. Senior, kau akan memberinya 10.000 kristal ilahi berkualitas tinggi karena kau pikir dia salah satu dari kita. Ini omong kosong belaka. Aku tidak yakin apakah dia akan menerimanya atau tidak. Aku hanya ingin menunjukkan rasa hormatku. Si Yan tidak menjelaskan secara rinci. Dan kau, lain kali kau melihatnya, kau juga harus menunjukkan rasa hormat. Kau seharusnya tidak meremehkannya. Si Yan berbicara dengan serius. Katuo menahan senyum yang dipaksakan, menganggukkan kepalanya dengan enggan. Baiklah, kau seniorku. Itu benar jika kau mengatakannya benar. Meskipun dia berkata begitu, dia tidak mempercayainya. 10.000 kristal ilahi. Berapa tahun dia harus merampok untuk mendapatkan kembali uang itu? Dia tiba-tiba menyesalinya. Dia seharusnya tidak membiarkan saudaranya mengirimkan uang seperti itu. Markas Besar Bajak Laut Tirai Hitam, Kota Hukuman Surga. Tuan, kami mendapat berita. Anak itu telah meninggalkan markas Fengke untuk pergi ke toko Kafu. Di dalam aula batu yang luas, seorang bajak laut berlutut, melapor dengan hormat. Di dalam aula, dua orang duduk dengan rapi. Mereka adalah Barret dan Blackhorn, wakil ketuanya. Mereka adalah dua pemimpin teratas Tirai Hitam. Tirai Hitam adalah pasukan bajak laut terkuat di Raging Flame Star Area. Mereka memiliki begitu banyak jagoan dengan latar belakang yang kuat. Mereka juga memiliki posisi di kota hukuman surga. Barret dan wakil ketuanya Blackhorn adalah pahlawan terkenal di tanah hukuman dewa. Sejak debut mereka bertahun-tahun yang lalu, mereka jarang gagal. Tapi sekarang Blackhorn telah dikalahkan. Ditolak, Barret melambaikan tangannya. Bajak laut yang berlutut di tanah itu segera keluar dari aula. Barret, apakah kita benar-benar perlu melakukan itu? Kekalahan berarti kekalahan. Aku mengakui bahwa aku kalah. Aku tidak menyesal. Anak itu memang berkarakter. Di langit kedua alam Dewa Raja, dia mengalahkanku. Aku yakin, kata tanduk hitam dengan nada keras dan terus terang. Dia tidak tampak tertekan. Dia melanjutkan dengan penuh semangat. Dia luar biasa. Karena sekarang dia memiliki kekuatan yang begitu besar, dia akan lebih berbahaya di masa depan. Oh benar, siapa anak itu? Bagaimana dia bisa mengenal Feng Rao? Diam. Barret sangat marah hingga dia marah. Kau kalah. Kau seharusnya malu. Dan bagaimana denganku? Aku kehilangan Feng Rao-ku. Hanya seorang wanita, goda tanduk hitam. Dengan kekuatan dan tipu dayamu, jika kau menginginkan wanita, kau dapat menemukan semua jenis wanita jika kau mau. Mengapa kau harus berpegangan pada Feng Rao? Tanduk hitam ragu-ragu sejenak lalu menambahkan, sejujurnya, aku tidak ingin kau menjalin hubungan dengan wanita itu. Sudah bertahun-tahun sejak kita berusaha keras. Berapa banyak darah yang telah kita tumpahkan untuk mencapai prestasi kita saat ini. Jika kau menikah dengan Feng Rao, apa yang harus dilakukan saudara-saudara kita? Haruskah kita semua mengikuti Fengke?
Orang tua itu tidak baik untuk kita ikuti. Dia terlalu tua, wilayah kekuasaannya tidak dapat maju dengan cukup cepat. Kita tidak akan memiliki masa depan yang cerah bersamanya. Kita masih muda. Jika kita punya lebih banyak waktu, kota hukuman surga akan segera menjadi milik kita. Dasar bodoh. Kau tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagimu, wanita hanyalah barang yang dapat kau beli atau alat yang kau gunakan untuk melampiaskan nafsumu. Kau tidak akan pernah mengalami apa yang sedang kualami sekarang. Barret menarik napas dalam-dalam. Bagiku, Feng Rao adalah impianku sejak aku masih muda. Ketika aku bertemu dengannya tahun itu, aku bersumpah bahwa aku harus menikahinya. Dia adalah simpul di hatiku. Jika dia tidak muncul dalam hidupku, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang dia kembali, jika aku tidak dapat memenuhi impianku saat masih muda, itu akan memengaruhi kerajaanku dengan serius. Mendengarnya, tanduk hitam akhirnya mengerti. Dia menjadi serius. Jadi, kamu harus mendapatkan Feng Rao dengan cara apapun. Aku harus. Selama aku bisa menikahinya, bahkan jika aku harus melepaskannya nanti, aku akan dapat mencapai impianku saat masih muda. Aku dapat melepaskan simpul di hatiku. Tapi jika aku tidak dapat memilikinya, aku akan merasa sangat kesal dan terganggu. Mata Barret berbinar dengan cahaya brutal. Anak itu adalah rintangan. Aku ingin menghancurkannya. Dia ada di kota hukuman surga, dan kota itu punya peraturan. Jika kita membunuhnya, semua orang akan tahu siapa yang melakukan perbuatan seperti itu. Apakah kau akan melanggar peraturan dan membuat orang-orang menertawakanmu? Blackhound menasihati, tahan sebentar. Dia akan bergabung dengan ekspedisi ke area bintang baru, kita dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya di sepanjang jalan. Aku tidak sabar untuk itu. Barret mendengus. Orang-orang membuat aturan kota hukuman surga, kan? Tunggu sampai aku mencapai langit kedua alam dewa asli, aku akan membuat Feng Ke yang abadi itu meninggalkan jabatannya. Aku akan membuat aturan baru. Siapa yang bisa menghalangiku? Apakah kau benar-benar ingin membunuhnya? Tanduk hitam tiba-tiba bangkit dan merenung sebelum berkata, jika kau akan begitu gigih, kau harus berhati-hati. Anak itu tidak mudah dihadapi. Jika kau tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan dan kau memiliki orang lain untuk membantumu, akan ada masalah. Jangan kehilangan kesempatan ini dengan sia-sia. Pada saat itu, mungkin kau bahkan tidak akan bisa bergabung dengan ekspedisi. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan orang mengetahuinya. Selama aku tidak meninggalkan jejak, semuanya akan baik-baik saja. Bahkan jika mereka tahu bahwa aku melakukan itu, mereka tidak akan memiliki bukti untuk menuduhku. Saat hasrat haus darah muncul di hati Barret, dia tidak bisa menahannya lagi. Barret segera bersiap untuk operasi rahasianya. Aku akan pergi bersamamu. Aku akan membantumu menahan Katuo. Jika kita bersaudara bergandengan tangan, kurasa tidak akan sulit untuk membunuhnya. Tanduk hitam merasa enggan tetapi dia hanya punya pilihan untuk bekerja sama dengan saudaranya. Mereka berdua memiliki persaudaraan yang erat. Mereka telah bersama selama bertahun-tahun dan bertempur. Keduanya adalah pria yang tidak takut pada apapun. Begitu mereka bertekad, mereka tidak akan pernah ragu. Tindakan mereka akan kasar dan marah, membuat lawan tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Saudara yang baik, Barret tertawa, berteriak, pergilah, kita akan membunuhnya. Jika dia mati, Feng Ke tidak punya pilihan. Dia tetap membutuhkan pasukan kita. Setelah itu, mereka pergi tanpa memberitahu prajurit mereka. Mereka diam-diam meninggalkan markas tirai hitam dalam upaya untuk membunuh target mereka. Sebuah rumah besar terpencil di wilayah barat daya kota hukuman surga. Lebih dari 10 prajurit berkumpul di ruang rahasia di bawah tanah. Wajah mereka muram. Berbaring di peti mati batu di tengah ruangan itu adalah tubuh yang dingin dan beku. Itu adalah Fan Ye dari kamar dagang bintang 9. Orang-orang di sekitarnya mengenakan pakaian biasa, tetapi mereka semua adalah ahli dari kamar dagang bintang 9. Pada saat ini, mereka semua tampak muram. 2 hari yang lalu, Fan Ye kembali dengan wajah pucat. Dia mengatakan bahwa dia terluka parah dan dia perlu pulih dalam pengasingan. Namun, setelah 1 malam, ketika mereka datang menemuinya untuk membahas hal-hal penting, mereka menemukan bahwa dia tidak lagi bernapas.
Biasanya, seorang prajurit di alam dewa asli tidak akan mati semudah itu. Meskipun tubuh dewanya hancur, dia bisa menggunakan altar jiwa untuk membangkitkannya dengan semacam keterampilan. Namun, altar jiwa Fan Ye juga hancur. Dia benar-benar mati. Dia tidak akan pernah hidup kembali. Ketika dia kembali tempo hari, meskipun kondisinya tidak baik, pikirannya masih jernih. Mereka mengira dia tidak akan mati secepat itu. Mereka percaya bahwa tidak mungkin altar jiwanya juga akan lenyap. Meskipun demikian, dia meninggal. Setelah hanya 1 malam, altar jiwanya tidak ada lagi. Hal yang paling aneh adalah tidak seorang pun dari mereka yang mengenali apapun. Mereka bahkan tidak mendengar jeritan Fan Ye. Kematiannya sangat tidak masuk akal. Mereka semua terkejut dan ketakutan. Banyak orang di kota hukuman surga sedang mencari Fan Ye saat ini. Para ahli ini takut. Mereka menjadi gelisah dan cemas. Mereka mulai berdiskusi apakah mereka harus meninggalkan kota hukuman surga atau tidak. Meskipun kamar dagang bintang 9 telah membeli rumah besar ini dengan harga tinggi, Russell dan Feng Ke adalah pemimpin tertinggi kota hukuman surga dan Taipan di seluruh wilayah. Jika mereka terus mencari, mereka akan segera menemukan kelompok ini. Apa yang harus kita lakukan? Fan Ye meninggal. Bagaimana kita bisa menjelaskan ini kepada kepala sekolah? Tanya seorang lelaki tua, mengerutkan kening seolah-olah dia sedang sakit kepala. Jika kepala sekolah tahu ini, kita tidak akan bisa mengelak dari tanggung jawab ini. Sebelum kita datang ke sini, aku menyuruh Fan Ye untuk menunggu sampai Li Yuefeng datang. Dia tidak mendengarkanku. Sekarang kita semua dalam masalah. Dia ingin menyelesaikan masalah sebelum Li Yuefeng datang. Dia ingin mendapatkan pahala sendirian. Sayang sekali baginya, dia mendapatkan hasil yang fatal. Dia terlalu sombong, kata yang lain. Lebih dari 10 prajurit meringis. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sementara mereka cemas, pintu ruang rahasia berderit. Seorang pria setengah baya yang kekar muncul. Pria ini memiliki langit kedua dari alam dewa asli. Dia adalah tuan dari keluarga Li, peringkatnya di bawah keluarga Fan di kamar dagang bintang 9. Li Yuefeng tiba. Kamar dagang bintang 9 terdiri dari banyak keluarga. Keluarga Fan dan keluarga Li adalah 2 kekuatan terkuat. Bertahun-tahun yang lalu, tuan dari keluarga Li dulunya adalah kepala sekolah kamar dagang bintang 9. Keluarga Li juga merupakan klan terkuat saat itu. Akan tetapi, sang master dan para ahli keluarga itu telah tewas saat menyapu bersih tanah hukuman dewa. Keluarga Li pun mengalami kemunduran. Keluarga Fan mengambil kesempatan untuk menguasai kamar dagang. Setelah bertahun-tahun pulih, keluarga Li bangkit kembali. Li Yuefeng adalah master keluarga Li pada generasi ini. Wilayah kekuasaannya sangat tinggi. Di kamar dagang bintang 9, dia berdiri tepat di belakang Fan Tianpo. Keluarga Li akan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih makmur di belakangnya. Mereka percaya bahwa dia dapat membuat keluarga Li melampaui keluarga Fan dan mengambil kembali gelar sebagai klan terkuat di kamar dagang bintang 9. Melihatnya, mereka menyapa dengan hormat sambil ketakutan. Coba kulihat bagaimana keadaannya. Li Yuefeng mengerutkan kening, berjalan ke arah mayat Fan Ye. Ia merentangkan lengannya, menyentuh leher mayat itu. Cahaya redup menyala di telapak tangannya. Berkas cahaya bergerak di sekitar leher Fan Ye, memasuki mayatnya. Setelah beberapa saat, Li Yuefeng tiba-tiba menjerit kesakitan. Tubuhnya tersentak ke belakang seolah-olah ia diserang oleh kekuatan yang luar biasa. Ia berubah warna, mengeluarkan teriakan pelan. Terlalu kuat. Mayat Fan Ye tidak ada yang aneh. Ia terbaring diam di dalam peti mati batu yang dingin. Altar jiwanya tetap musnah. Aura kehidupannya telah lenyap. Li Yuefeng, tuan dari keluarga Li dari kamar dagang bintang 9, berteriak. Ia tampak pucat saat ia mundur seolah-olah sebuah kekuatan kuat yang tak terlihat telah menghantamnya. Ia tampak benar-benar ketakutan. Pergelangan tangan yang ia gunakan untuk menyentuh tubuh Fan Ye bergetar. Kelima jarinya kehilangan semua warna sementara kuku-kukunya hancur dengan kecepatan yang tidak dapat diamati oleh mata telanjang. Kemudian, kehancuran itu meluas ke bagian belakang jarinya. Sepertinya itu akan melelehkan seluruh tangannya. Li Yuefeng menarik napas dalam-dalam. Di bawah tatapan tajam dari banyak prajurit dari kamar dagang bintang 9, ia duduk di tanah dan memejamkan mata, mendesak energi di dalam tubuhnya.
Sinar emas tiba-tiba terpancar dari ujung jarinya. Udara tajam berputar di sekitar jari-jarinya mencoba menahan kekuatan jahat yang mengikis. Setelah beberapa saat, ia akhirnya membasmi energi yang menyusup ke dalam jari-jarinya. Dia pucat, tetapi yang lain tidak yakin apakah itu karena dia telah menghabiskan banyak energinya atau karena dia sangat ketakutan. Prajurit lain dari kamar dagang bintang 9 menatapnya dengan tatapan kosong. Tidak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun karena mereka semua sangat gugup. Energi aneh dan jahat itu telah menyusup ke dalam tubuh Fan Ye beberapa hari yang lalu. Itu telah membuatnya kembali dengan jelas sebelum mengambil nyawanya dan menghancurkan altar jiwanya pada malam hari. Itu telah menghancurkannya sepenuhnya. Meskipun sudah beberapa hari, energi itu belum juga hilang. Li Yuefeng mencoba menyelidiki dengan langit kedua alam dewa aslinya dan dia diserang oleh energi aneh itu. Kekuatan ini tidak dapat diprediksi dan sangat kuat. Yang lain diam-diam berpikir bahwa mereka beruntung. Mereka merasa beruntung karena alam mereka rendah, mereka tidak perlu menggunakan kesadaran jiwa atau energi mereka untuk menyelidiki kematian Fan Ye seperti yang telah dilakukan Li Yuefeng. Kalau tidak, mereka tidak akan berdiri di sini tanpa terluka seperti ini. Tanpa kekuatan yang kuat dan alam yang mendalam seperti Li Yuefeng, jika mereka merasakan mayat itu dengan gegabah, jiwa dewa mereka juga akan binasa. Sangat kuat. Setelah beberapa saat, Li Yuefeng menenangkan diri. Warna kembali ke wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya tegas. Apa yang terjadi padanya? Ada informasi. Siapa yang menyerangnya? Semua orang tetap diam, menggelengkan kepala. Guru Li, alam apa yang dimiliki penyerang itu? Kekuatan Upanishad macam apa yang dimiliki orang ini? Tanya seorang prajurit dengan hati-hati. Aku yakin alam penyerang itu lebih tinggi dari alamku. Mengenai kekuatan Upanishad, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kemampuan erosif itu sangat menakutkan. Jika kita tidak bisa memeriksa Fan Ye, kita tidak akan pernah tahu kondisinya. Li Yuefeng menggoyangkan lengannya. Udara emas keluar dari ujung jarinya. Dia mengangkat tangannya dan memotong. Suara "swish" lembut terdengar dari kepala dan dada Fan Ye yang terpotong. Prajurit kamar dagang bintang 9 melangkah maju untuk melihat luka di dada Fan Ye. Di dalam dada Fan Ye ada area pasta berdarah. Organ dalam dan tulang rusuknya hancur. Dengan melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa tubuh dewa Fan Ye sekarang hanya seperti kantong kulit yang berisi pasta berdarah. Pada saat ini, Fan Ye tampak seperti bola karet dengan bubur berdarah yang aneh. Di dalam bola karet, daging, tulang, dan organ dalamnya telah hancur menjadi pasta berdarah yang menakutkan itu. Tubuhnya telah hancur seluruhnya, yang tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Semua orang langsung memucat. Mereka sangat takut dengan energi kejam dari penyerang itu. Mereka merasa cemas, berpikir bahwa operasi mereka di tanah hukuman dewa kali ini terlalu gegabah. Kecuali para prajurit keluarga Li, yang lain harus pergi. Kita punya sesuatu untuk didiskusikan sekarang, teriak Li Yuefeng setelah merenung sejenak, wajahnya serius. Lebih dari separuh prajurit kamar dagang bintang 9 membungkukkan tubuh mereka untuk meminta maaf, semuanya memiliki ekspresi meringis. Yang tetap tinggal adalah prajurit Li. Mereka tetap diam, melihat luka terbuka di mayat Fan Ye. Seorang lelaki tua berkepala putih di langit pertama alam dewa asli berkedut. Ketakutan tampak dalam di matanya saat dia bergumam, terlihat persis sama. Kau tahu tentang ini? Li Yuefeng menghela napas lalu memaksakan senyum. Li Wei mengangguk, matanya tidak memantulkan cahaya apapun. Itu pasti hal yang sama yang menyebabkan kematian guru kita tahun itu. Ketika tubuh Dewa Guru dibawa ke keluarga kita, para tetua telah memeriksanya dengan saksama. Mayatnya memiliki lapisan kulit yang sempurna sementara semua yang ada di dalamnya hanyalah pasta berdarah. Dia juga terkikis di dalam dan altar jiwanya hancur secara bertahap. Aku tidak menyangka bahwa pertapa rahasia dari tanah hukuman dewa masih hidup. Ya ampun, pertapa itu mulai menyerang lagi. Aku khawatir kita akan jatuh ke dalam bencana lagi. Penyerangnya adalah orang yang sama. Kita bisa yakin tentang ini, Li Yuefeng mengerutkan alisnya. Dengan kekuatan kita, kurasa kita tidak bisa membuat rencana dengan peta bintang dengan mudah. Nanti, aku akan mengirim pesan kepada Fan He bahwa Fan Ye sudah mati sekarang. Dia harus tahu ini.
Fan He akan datang ke tanah hukuman dewa secara langsung. Li Wei terkejut. Dia akan datang. Peta bintang itu penting. Sebagai tuan dari keluarga Fan dan Presiden Kamar Dagang, dia mengerti bahwa peta bintang itu akan sangat berkaitan dengan masa depan Raging Flame Star Area. Wilayah kekuasaan Fan He lebih tinggi dari wilayah kekuasaanku, dan Fan Tianpo, putranya, juga sangat kuat. Keluarga Fan telah terkumpul selama bertahun-tahun. Mereka memiliki banyak orang hebat sekarang. Jika mereka datang, kita dapat melawan pertapa misterius dari tanah hukuman dewa. Mata Li Yuefeng menunjukkan niatnya yang kejam. Selama kita dapat menangkap pertapa itu untuk membalas dendam atas leluhur kita, aku akan setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Fan untuk melewati ini. Ya, kita harus membalas dendam atas keluarga kita. Pertapa itu kejam, tidak memberikan pilihan untuk bertahan hidup bagi para korban. Altar jiwa mereka juga hilang. Jika kita tidak membunuh orang ini, keluarga Li akan merasa sulit untuk berdiri tegak di kamar dagang bintang 9, Li Wei setuju. Aku akan menyiapkan sesuatu, wajah Li Yuefeng menjadi gelap. Fluktuasi energi jiwa yang luar biasa terpancar darinya. Sebuah batu suara muncul di telapak tangannya. Dia segera mengirimkan pesan itu. Toko Kafu, Xian duduk dengan tenang di taman di belakang toko. Cahaya bintang jatuh di atasnya seperti gerimis, menerangi seluruh tempat itu. Cahaya bintang yang misterius dan berkabut itu menghilang ke dalam tubuhnya tepat saat menyentuhnya. Sepertinya bintang-bintang di langit memiliki hubungan magis dengan tubuh dewanya. Mereka semua tertarik dan ditarik ke dalam tubuh dewanya. Pada saat yang sama, energi bumi dan surga berubah menjadi aliran tak terlihat yang berkumpul ke dalam tubuh dewanya. Itu mengalir deras melalui pembuluh darahnya. Setelah lebih dari 10 kali pemurnian, itu menjadi ki esensi murni, yang berkontribusi pada pusaran di perut bagian bawahnya. Jiwanya menjadi damai dan jernih. Dia tidak memiliki pikiran yang mengganggu dalam benaknya, memberikan ruang untuk memahami misteri magis bintang. Kekuatan bintang Upanishadnya mengalami kemajuan positif setelah pengalaman fusi antara inti bintang dan roh bela diri bintang. Xian memiliki firasat bahwa ia bisa mendapatkan terobosan baru dengan kekuatan bintangnya, menempatkannya satu langkah lebih dekat untuk melewati ambang batas yang sulit di langit ketiga alam Dewa Raja. Dengan jumlah bintang yang tak terbatas di langit, ia dapat menggunakan kekuatan yang hebat yang dapat ia gunakan dengan mudah. Untuk mengendalikan kekuatan bintang dengan lebih baik, ia tahu bahwa ia tidak boleh bersantai bahkan sedetik pun. Begitu ia memiliki waktu luang, ia segera membiarkan dirinya tenggelam ke dalam lautan berbintang, menggunakan jiwanya untuk meraihnya dan mendapatkan lebih banyak energi dan kekuatan dari nebula di pusaran di perut bagian bawahnya. Aura Kafu tiba-tiba memasuki laut kesadarannya. Alis Xian berkedut saat ia terbangun dari meditasinya. Setelah beberapa kali tarikan napas, Katuo dan Kafu muncul saat mereka berjalan dari toko depan ke rumah bangsawan di belakang. Xian berdiri. Ada apa? Dia menerima kristal-kristal itu, kata Kafu dengan wajah sedih. Dia menerimanya dengan singkat. Siapa yang bisa menolak 10.000 kristal ilahi berkualitas tinggi yang gratis? Bahkan jika saudaraku bekerja sebagai bajak laut yang bekerja keras selama 10 tahun, dia tidak akan mendapatkan sebanyak itu. Mereka pergi begitu saja. Perempuan tua itu beruntung sekali hari ini. Diam, wajah Xian menjadi lebih dingin. Jika kau tidak akan menjaga sopan santunmu, jangan mengeluh tentang hal itu padaku. Wajah Kafu menjadi gelap. Cahaya merah darah berkilauan di matanya saat dia menatap dingin ke arah Xian. Kafu, jika kau pikir aku salah, kita akan berbeda di sini. Xian melengkungkan bibirnya, berbicara dengan acuh tak acuh. Dia menoleh ke Katuo, kau harus lebih berhati-hati dengan saudaramu yang serakah itu. Pria tak berguna ini tidak akan menyerahkan 10.000 kristal suci. Bagaimana dia bisa mencapai sesuatu yang besar? Katuo mengubah raut wajahnya, berbicara dengan dingin, bajingan. Minta maaf pada seniorku sekarang. Dengan kecerdasanmu, apakah kau pikir kau bisa memahami ide-ide cemerlang seniorku? Dage, teriak Kafu, wajahnya memerah karena marah. Dia hanya seorang anak laki-laki yang tidak diketahui asal-usulnya. Apakah dia pantas menghabiskan begitu banyak uang untuknya? Mengapa? Kita hidup dengan baik di tanah hukuman dewa.
Bahkan jika kita tidak bergantung pada siapapun, kita akan memiliki sebidang tanah sendiri di masa depan. Mengapa kita harus pergi bersamanya? Kau tidak tahu apa-apa. Katuo mendengus, minta maaf pada seniorku. Sekarang, kau bahkan tidak akan menuruti kata-kataku. Di bawah tekanan saudaranya, Kafu memucat dan memerah. Wajahnya terus berubah. Setelah beberapa saat, dia mendesah dalam hati lalu menoleh ke Xian, membungkukkan tubuhnya, maafkan aku. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Jelas, dia tidak yakin. Kakakku sudah terlalu lama berada di tanah hukuman dewa. Dia mulai memandang rendah orang lain. Dia hanya orang bodoh. Kakak, jangan simpan itu dalam pikiranmu. Katuo tersenyum, berbicara kepada Xian. Kakak, jangan khawatir. Aku akan mengajarinya nanti. Tolong jangan tawar-menawar dengannya. Tidak apa-apa asalkan kamu setia padaku. Baginya, jika dia tidak mau berkontribusi, dia tidak akan menerima bantuanku di masa depan. Xian melambaikan tangannya seolah-olah dia tidak peduli. Aku akan membuatnya patuh, kata Katuo, memberinya senyum sinis lalu membungkuk dan pergi. Mata Xian dingin. Dia mendengus, tidak mengatakan apapun lagi. Dia duduk kembali di kursinya. Melalui kata-kata Kafu yang tidak puas, Xian menyadari bahwa dia belum memiliki kendali atas kedua saudara ini. Kalau tidak, bahkan jika Kafu tidak ingin bekerja untuknya, dia tidak akan berani mengeluh. Xian mulai mempertimbangkan apakah dia harus menggunakan aliran jiwa asli Katuo untuk mengingatkan mereka sedikit atau tidak. Namun, jika ia menundukkan Katuo dan membuat mereka tidak dapat lagi menyuarakan pendapat mereka, ia akan menanam benih kebencian di hati Katuo. Mereka tidak akan mengikutinya dengan sepenuh hati dan kemauan mereka. Ketika mereka menemukan cara untuk melawannya, mereka akan memberontak dengan ganas. Rencana awalnya adalah menggunakan kekuatan dan kompetensinya untuk membuat Katuo bekerja sepenuh hati untuknya. Awalnya akan sulit, tetapi jika ia berhasil melakukannya, Katuo tidak akan pernah punya pikiran lain selain bekerja untuknya dengan setia. Tiba-tiba, ia ragu-ragu. Sudut jalan di luar toko. Lain kali, sebaiknya kau berhati-hati. Jangan coba-coba berdebat dengannya. Sejak kita menyembuhkan Bao Ao dan dua orang lainnya, kita selalu berjalan di pihak yang sama dengannya. Kau tahu kekuatannya. Kenapa kau harus marah padanya? Tegur Katuo. Dage, dia memberikan 10.000 kristal dewa berkualitas tinggi kepada nenek yang tidak berguna. Dia menggunakan kekayaanmu. Kafu sangat marah hingga wajahnya memerah. Aura kebenciannya membumbung tinggi ke langit. Aku tidak ingin melihat akumulasi kerja kerasmu selama bertahun-tahun habis seperti itu. Berapa banyak situasi buruk yang telah kita lalui untuk bertahan hidup hingga hari ini? Bisakah kau menghitung jumlah luka di tubuh kita? Kita hanya memiliki beberapa ratus ribu kristal dewa berkualitas tinggi. Dan dia baru saja membuang 10.000 keping secara gratis. Betapa murah hatinya dia, tapi aset ini bukan miliknya. Kita harus menukar nyawa kita untuk itu. Dengan 10.000 kristal dewa, kita bisa membeli 10 kereta perang hiu macan. Tentu saja aku tahu ini, Katuo mengangguk lalu mendesah dengan enggan. Tetapi jika kita tidak berinvestasi di dalamnya, bagaimana kita bisa mendapat untung darinya? 10.000 kristal ilahi berkualitas tinggi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan warisan Upanishad yang dia berikan kepadaku. Tunggu sampai aku memasuki alam dewa asli, kita akan memiliki posisi di kota hukuman surga. Bukankah keberuntungan akan datang kepada kita saat itu? Lupakan saja, aku tidak bisa bertengkar denganmu. Aku tidak ingin melakukan itu. Tetapi akan baik-baik saja jika dia menginvestasikannya dengan baik. Namun, nenek Feilan itu hanya memiliki alam dewa sejati. Aku tidak dapat memikirkan cara apapun agar dia berguna bagi kita. Dia mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari kita. Apakah itu lelucon? Kurasa dia memperlakukan kita sebagai bawahannya. Siapa pria itu? Meskipun dia kuat, dia tidak memiliki kekuatan latar belakang. Kurasa dia hampir tidak akan selamat dari ekspedisi peta bintang. Kafu menggelengkan kepalanya. Mungkin dia tahu sesuatu yang luar biasa tentang wanita tua itu. Katuo merenung, wajahnya tegas seolah-olah dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tidak mungkin. Dage, apakah kamu juga berpikir bahwa Feilan memiliki sesuatu yang aneh? Apakah dia meyakinkanmu? Kafu sangat terkejut.
Apakah kamu pikir aku semudah itu dipengaruhi seperti itu? Katuo tertawa. Ngomong-ngomong, karena kata-katanya, aku bertanya kepada beberapa temanku. Kurasa memang benar bahwa kita memiliki seorang pertapa yang luar biasa di negeri hukuman dewa. Aku mendengar para pemimpin lainnya mengatakan bahwa ketika negeri hukuman dewa hampir runtuh bertahun-tahun yang lalu, tempat itu diselamatkan secara ajaib. Tidak seorang pun dapat menjelaskan mengapa. Feilan adalah orang tertua yang masih hidup di kota hukuman surga. Jika kita memiliki karakter seperti itu, dia akan menjadi tersangka yang jelas. Kafu tidak berani setuju dengannya. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum paksa. Tidak mungkin. Jika dia begitu mengintimidasi, mengapa dia harus tinggal di kota hukuman surga? Wilayah bintang api mengamuk cukup luas untuk dikuasainya, bukan? Mengapa dia hanya menginginkan kristal ilahi kita? Kita tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya. Katuo juga tidak bisa menjelaskannya. Siapa itu? Namun, tepat pada saat itu, teriakan Xian datang dari taman di belakang toko. Energi yang sangat deras dan meledak langsung melesat ke langit. Katuo dan saudaranya tercengang. Tanpa banyak keraguan, mereka berlari menuju taman di belakang toko. Taman ini memiliki beberapa pohon besar dan pohon-pohon itu bergoyang tak terdengar saat ini. Daun-daun berkibar di mana-mana. Xian melayang di tengah daun-daun yang bergulir, wajahnya serius. Arus udara yang membakar membanjiri taman dari sumber yang tidak diketahui. Pohon-pohon besar di taman itu dengan cepat terbakar. Api membubung tinggi di udara. Tak lama kemudian, halaman belakang toko Kafu terbakar, menciptakan lautan api merah yang terang. Sementara pikiran Xian berkelebat, energi yang sangat dingin melesat keluar dari tubuhnya. Tubuhnya sekarang memiliki lapisan es yang tebal dan bening. Setiap pori-porinya memiliki arus dingin yang mengalir keluar. Sebuah penghalang aneh, yang merupakan jaring tak kasat mata, segera menutupi toko Kafu. Api yang berkobar itu meledak dengan ganas. Suhunya begitu tinggi sehingga darah dalam tubuh orang-orang akan menguap. Begitu Katuo mencapai halaman belakang, wajahnya berubah drastis. Dia berteriak ketakutan, itu Barret. Dia berani menyerang kita di kota hukuman surga. Kafu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Oh, sial, tokoku. Berada dalam jarak 3 meter dari es yang diciptakan oleh kekuatan esnya, mata Xian seperti pedang. Dia berteriak, jika kau berani menyerang kami, tunjukkan dirimu. Gugusan api muncul dengan jelas di lautan api. Barret, salah satu pemimpin teratas di tanah hukuman dewa, muncul di gugusan api yang membakar itu. Dengan wajah yang ganas, dia tertawa seperti orang gila. Kau pemberani, nak, sayang sekali, kau tidak akan lolos dari kematian hari ini. Ledakan. Tanda seru. Puluhan ribu api menyala seperti pita api, menjerat tubuh Dewa Xian. Lapisan es setebal 3 meter mencair dengan cepat. Kalian seharusnya membiarkanku membunuh kalian. Jangan melawan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak punya belas kasihan. Wajah Barret tampak gila dan buas. Matanya yang dingin menatap tajam ke arah Katuo dan saudaranya. Jangan bergerak, aku tidak akan membunuh kalian berdua. Jika kalian menggerakkan jari-jari kalian, aku akan percaya bahwa kalian melawanku dan aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Energi yang sangat dingin beredar di sekujur tubuhnya. Lapisan es yang mencair terbentuk kembali. Xian mencoba menahan api. Saat ini, dia tidak menggunakan seluruh energinya. Dia hanya menatap Katuo dengan dingin. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Katuo dan Kafu. Dage, kita bisa, abaikan saja dia, Kafu merendahkan suaranya. Sialan, Katuo murka, altar jiwanya berputar, energi yang marah dan terdistorsi meledak dari tubuh dewanya. Batu-batu dan berbagai macam barang tak terhitung jumlahnya di toko Kafu bergulung ke langit, berkumpul di wilayah dewanya. Hadiah kematian, suara tanduk hitam yang keras dan jujur muncul dari sudut lautan api. Es yang tak terhitung jumlahnya langsung beterbangan, diarahkan ke Katuo dan Kafu. Tanduk hitam bersembunyi untuk mengawasi kedua bersaudara itu. Melihat bahwa mereka telah mengambil keputusan, dia langsung menyerang mereka. Energi dingin yang membeku meledak, menciptakan begitu banyak es, pedang es, dan pedang es yang beterbangan di sekitar kedua bersaudara itu. Bunuh mereka semua. Barret sangat marah. Dia berteriak dan menyerang seketika seperti raksasa api.
Pukulan api seperti gunung berapi menghantam tubuh Dewa Xian. Bang! Lapisan es tebal yang diciptakan oleh api dingin es hancur dalam satu pukulan. Batu-batu es melesat kemana-mana. Xian berteriak seolah-olah dia dipukul oleh palu raksasa. Pembuluh darah dan tulangnya terguncang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak energi darah iblis abadi, memasuki langit ketiga amukan seketika. Matanya berubah menjadi merah tua. Dia menghadap ke langit dan meraung seperti binatang buas. Titik-titik cahaya bintang jatuh dari bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Hanya dalam beberapa saat, mereka membentuk baju besi bintang, yang menyatu sempurna dengan nebulanya. Api menyerbu, menutupi tubuh dewanya. Namun, mereka tidak dapat membakar baju besi bintangnya dengan segera. Pada saat yang sama, Xian menyentuh dahinya, membuat altar jiwanya berputar. Bum bum bum, ratusan sambaran petir kasar melesat keluar dari tubuh dewanya seperti sekelompok naga. Sambaran petir berputar di udara, melesat dengan ganas ke arah barat. Beberapa api aneh juga terbang keluar dari glabelanya, menari-nari seperti roh di api laut. Mereka semua diarahkan ke barat. Dalam raungannya yang buas, tubuh Dewa Xian layu. Energi jahat yang mendidih meroket dengan ganas. Auranya sekarang seperti Demogorgon. Sementara kekuatannya Upanishad berubah, segel mati mengembun di langit. Dia menunjukkan wajah sedih, melengking, yang meringis. Dia mendesis dan menjerit kesakitan, terbang menuju barat. Pada saat ini, energi Xian di seluruh tubuhnya telah meledak. Momentumnya seperti pelangi. Dia tidak kalah dengan Baret. Baret berubah menjadi raksasa api. Dengan langit pertama alam dewa aslinya, dia tidak bisa membunuh Xian pada percobaan pertamanya. Saat Xian mampu melakukan serangan balik, Baret menjadi lebih marah. Swiss swiss swiss. Api mengembun menjadi ular api. Puluhan ribu ular api itu berenang di domain Dewa Baret. Mereka membawa sifat api yang dengan gila terbang menuju Xian. Suhu yang membakar telah melelehkan toko Kafu dalam waktu singkat. Semua barang terbakar. Hujan deras, api yang menakutkan itu seakan melelehkan altar jiwa suatu ketika. Kurung, domain Dewa Xian berubah sekali lagi. Sekarang dia menggunakan kekuatan ruang. Semua objek di areanya berhenti selama 1 detik. Retakan ruang besar terbentuk, menelan setengah dari api yang diciptakan Baret. Ledakan-ledakan-ledakan. Semakin banyak ular api membombardir tubuh Dewa Xian. Dia harus mundur karena lebih dari 100 tinju meninjunya pada saat yang sama. Tulang-tulangnya bergema seolah-olah akan retak. Wajahnya memerah seperti ada api di atasnya. Dia menerima serangan ini sendiri. Bagaimanapun, kompetensinya yang sebenarnya lebih rendah dari Baret. Di bawah serangan yang begitu kuat, dia merasa seperti raksasa yang menggertaknya. Belum mati. Mata Baret bersinar dengan cahaya yang kejam. Dia menggunakan api aslinya. Itu adalah pertama kalinya dia harus berjuang keras melawan seorang prajurit langit kedua dari alam Dewa Raja. Dalam teriakan itu, energi Baret bangkit sekali lagi. Dia akhirnya melepaskan semua energi yang bisa dimiliki oleh seorang prajurit langit pertama dari alam Dewa asli. Aura yang mengintimidasi itu benar-benar menggemparkan. Bintang bergerak. Altar jiwa Xian berubah lagi. Energi bintang terpancar keluar dengan deras dari nebula di tubuhnya. Nebula itu telah membentuk hubungan dengan galaksi 9 tingkat. Bintang yang gemilang di dalam nebula itu juga terbang keluar dengan jelas di depan Xian. Cahaya bintang dari luar angkasa berkumpul dan menyinari bintang yang luar biasa itu. Bintang seukuran beras itu membesar dalam waktu singkat. Sekarang menjadi bola kristal utuh, yang terus-menerus menyerap energi bintang. Bintang itu menjadi begitu menyilaukan hingga menyakitkan untuk dilihat. Bintang ini memiliki hubungan magis yang halus dengan jiwa Dewa Xian. Tangannya menjentikkan bintang yang menerobos masuk ke Baret. Ledakan, seperti gunung yang jatuh dari langit menghantam Baret, percikan api terpancar kemana-mana. Baret terhantam dan dia jatuh ke tanah. Auranya mereda sesaat. Namun itu hanya sesaat. Dalam raungan Baret yang marah, api membubung dari tanah. Dia tampaknya mendesak api ke bawah tanah, terbang dengan ganas ke arah Xian. Api yang menyerupai Baret muncul dari lautan api. Mereka semua mengulurkan tangan untuk menyambar Xian seolah-olah ingin mencabik-cabik Xian. Masing-masing sosok api ini memiliki fluktuasi energi jiwa. Mereka tampaknya adalah klon api ajaib Baret.
Lebih dari 10 sosok api yang samar seperti dewa api raksasa membanjiri dari mana-mana, membawa api yang luar biasa bersamaan. Api raksasa itu melonjak hebat, meledak tak terkendali dari tanah seolah-olah akan menutupi seluruh kota hukuman surga. Energi yang membakar itu akan menghancurkan seluruh kota. Pada saat ini, Barret melepaskan seluruh kekuatan alam dewa asli, meluncurkan serangannya yang tangguh. Ular api melilit tubuh Dewa Xian. Dalam kobaran api yang ganas, energinya berkumpul di meridiannya dan mengalir dengan aneh. Dengan celah di antara seluruh alam, Xian berhak untuk bangga bahwa Barret harus menggunakan semua kekuatannya untuk mencoba menghadapinya. Setiap prajurit di langit kedua alam dewa raja yang melawan seorang prajurit di alam dewa asli tidak akan memiliki hasil yang berbeda dengan seseorang yang bunuh diri. Dia tidak akan pernah beruntung untuk lolos dari kematian. Bagi Xian, karena dia mampu bertahan sampai saat ini dan memaksa Barret untuk menggunakan semua kekuatannya, dia sebenarnya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan untuk alamnya. Kekuatan dan pemahaman Barret tentang kekuatan Upanishad jauh lebih mendalam daripada yang dimiliki Fan Ye. Xian telah menggunakan darah iblis abadi, berbagai kekuatan Upanishad miliknya, dan bahkan semua api surga untuk melawan orang buas itu. Namun, dia harus berjuang keras. Melihat sosok-sosok api menyerbu, Xian menenangkan diri, menggunakan altar jiwa untuk memutar lapisan api surga. Xian melepaskan api surga. Tak lama kemudian, mereka menciptakan perisai api surga berlapis-lapis. Itu berkilauan dengan gemilang seperti pelangi. Sekilas, Xian mengambang di tengah nimbus 5 warna. Cahaya ilahi terpancar terang di sekelilingnya. Meskipun lapisan ilahi yang terbuat dari api surga tidak dapat menyatu dengan tubuh dewa atau jiwa dewanya, mereka tetap tampak saleh dan ajaib. Raksasa api menyentuh perisai api surga dan bangkit kembali. Mereka tidak dapat menyerang Xian. Sizzle sizzle sizzle, perisai api surga bersentuhan dengan raksasa api. Cahaya dan percikan warna-warni dikirim keluar dengan menyilaukan. Mengambang di tengah pertahanan api surga, Xian dengan cepat mendesak energi di tubuhnya, meledakkan energi darah iblis abadi. Auranya tidak berkurang sedikit pun. Dia memadatkan energi bintang untuk menciptakan perisai bintang untuk kedua kalinya. Bintang yang telah terbang keluar berputar sebentar di tanah sebelum meledak keluar dan menyerang Barret dengan keras. Karena jiwa dewanya terhalang, tidak peduli seberapa cepat Barret bergerak, dia tidak dapat melarikan diri dari kejaran bintang itu. Cahaya bintang membanjiri tempat itu. Sebuah bintang terbang mengejar Barret, mengganggunya. Barret tidak memiliki waktu luang untuk memperkuat serangannya. Wajah hantu yang meringis yang diciptakan oleh kekuatan mati muncul entah dari mana sekali lagi. Sama seperti bintang aneh itu, ia mulai terbang mengejar Barret. Pada saat yang sama, energi negatif Xian yang melonjak semuanya mengalir ke wajah hantu itu. Secara samar-samar, Xian dan wajah hantu itu tampak menyatu menjadi satu. Wajah hantu itu kemudian berubah menjadi penampilan dan sosoknya. Itu berubah menjadi versi miniatur jiwanya, versi yang dipenuhi dengan emosi negatif, licik, dan jahat. Emosi-emosi itu cukup menakutkan untuk merusak orang. Di alam dewa asli, altar jiwa Barret juga terpengaruh. Dari waktu ke waktu, suasana hatinya memengaruhi kekuatannya, mencegahnya meningkatkan energinya. Saat mereka bertarung, energi Xian terkuras habis dengan gila-gilaan. Katuo dan Kafu terjerat dengan tanduk hitam sehingga mereka tidak punya waktu untuk membantunya. Ledakan, kedengarannya seperti ada cangkang keras yang pecah. Penghalang di luar lautan api itu hancur. Tubuh Dewa Barret yang mengambang tegak di lautan api itu tiba-tiba berhenti seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Api yang menutupi seluruh langit menghilang dengan cepat dengan kecepatan yang tidak bisa diamati oleh mata telanjang. Setelah 3 napas, seluruh lautan api menghilang. Barret tercengang. Dia hanya berdiri dengan lesu seolah-olah dia tidak bisa menggerakkan jari. Swiss. Tubuh dewanya terbang mundur seolah-olah seekor binatang buas yang kuat dan ganas menyeretnya kembali ke markasnya. Es tanduk hitam yang menutupi seluruh tubuhnya berubah menjadi pecahan-pecahan kecil, melesat keluar. Dia menyemburkan darah. Dia juga membeku seperti Barret, terseret keluar dari tempat ini. Dia tidak bisa mengendalikan tubuh dewanya untuk melawan. Sungguh aneh bahwa energi bumi dan surga di sekitar mereka tersedot. Tidak ada yang bisa merasakan seberkas energi atau aura.
Baret dan tanduk hitam tidak bisa menggerakkan jari. Mereka membatu saat mereka melompat menuju markas tirai hitam. Darah menetes dari mulut mereka saat mereka masih terbang di langit. Xi Yan tercengang. Katuo dan Kafu tercengang. Banyak prajurit di sekitar mereka menyadari situasi aneh itu. Mereka menatap langit dan melihat Baret dan Blackhorn terlempar ke markas Black Curtain. Suara gerutuan bergema setelahnya. Sebuah bangunan setinggi 100 meter di markas Black Curtain runtuh. Batu-batu raksasa jatuh dan menutupi Baret dan Blackhorn. Toko itu telah terbakar menjadi abu. Bau menyengat dari benda-benda terbakar memenuhi udara. Xi Yan, Katuo, Kafu menggigil ketakutan. Mereka saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baret di alam dewa asli dan Blackhorn di puncak alam dewa raja telah bersiap dengan baik dan menyerang mereka. Mereka dengan mudah dikalahkan seperti itu. Pada saat yang sama, mereka terluka dan ditekan oleh markas mereka sendiri. Apa yang mereka saksikan sangat aneh. Wajah Xi Yan tampak tidak yakin. Cahaya terus-menerus bersinar di matanya. Dia merenung sejenak lalu membungkuk hormat ke arah kehampaan. Terima kasih, pendahulu, karena telah menyelamatkanku 2 kali. Energi bumi dan surga yang telah menghilang perlahan membanjiri toko yang hancur, meninggalkan barang-barang yang terbakar dan hangus di tanah yang retak. Katuo melihat sekeliling dengan ketakutan. Dia membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Cepat, tunjukkan rasa terima kasihmu. Wajah Xi Yan menjadi gelap, berteriak. Katuo dan Kafu terguncang. Mereka akhirnya menenangkan diri. Sama seperti Xi Yan, mereka membungkuk hormat ke arah kehampaan. Terima kasih, pendahulu, karena telah memberi kami rahmatmu. Itu karena beratnya 10.000 kristal ilahi. Kalau tidak, aku tidak akan peduli dengan hidup kalian. Suara serak wanita terdengar di udara. Xi Yan, buat kedua orang bodoh ini menutup mulut mereka. Satu kata tidak sopan lagi dari mereka dan mereka akan mati. Dasar bodoh. Katuo dan Kafu sangat takut dan mereka menjatuhkan rahang mereka. Itu suara Fei Lan. Dia telah mendengar kekesalan mereka ketika mereka berbicara satu sama lain di luar toko. Beberapa saat yang lalu, mereka meragukan keputusan Xi Yan. Sekarang semuanya menjadi jelas. Kafu ingin menangis. Dia berlutut dan tidak mengatakan apa-apa saat dia bersujud di tanah berbatu. Tak lama kemudian, dahinya berdarah. Katuo bingung untuk sementara waktu. Dia berlutut juga. Dia membungkuk seperti anak kecil yang menerima ajaran orang tuanya dan tidak berani membalas sepatah kata pun. Pada saat ini, mereka benar-benar yakin. Sekarang mereka tidak curiga lagi. Baret di langit pertama alam dewa asli diseret pergi hanya dalam sekejap. Mereka tidak bisa menggeliat keluar saat mereka ditekan ke sarang mereka. Kekuatan macam apa ini? Fan Ye sudah mati. Namun, Baret adalah anggota kota hukuman surga. Aku baru saja memberinya pelajaran. Aku tidak akan membunuhnya. 1000 kristal dewa sudah cukup untuk ditukar dengan nyawa Fan Ye. Karena 10.000 kristal dewa yang kau berikan padaku, aku membantumu kali ini. Kita tidak berutang apapun satu sama lain sekarang. Suara Fei Lan muncul untuk kedua kalinya. Suaranya yang samar dan mengambang datang entah dari mana. Setelah dia selesai, sepertinya dia berhenti memperhatikan area ini. Tidak peduli seberapa keras Katuo dan Kafu membenturkan kepala mereka ke tanah, dia tidak menjawab mereka. Xi Yan tenang dari awal hingga akhir. Dia sama sekali tidak terkejut. Saat Baret diikat, dia curiga bahwa Fei Lan telah membantunya sekali lagi. Dia juga tahu alasan mengapa Fei Lan membantunya. Itu bukan karena kristal dewa. Dia curiga itu karena tanda darah. Setelah beberapa saat, tidak mendengar apapun dari Fei Lan, Xi Yan berkata pelan, kalian harus bangun. Dia sudah pergi. Ah tidak, mungkin dia tidak pernah meninggalkan tokonya. Dengan wilayah kekuasaan dan basis kultivasinya, seluruh kota hukuman surga ada di tangannya. Kafu kesal, matanya muram saat dia menundukkan kepalanya. Dia mendesah lemah. Sekarang aku mengerti, aku salah besar. Jadi, apakah pantas memberikan 10.000 kristal suci itu? Xi Yan melotot padanya, berbicara dengan dingin. Itu sepadan, pasti sepadan. Aku hanya tidak bisa melihat kebenarannya. Tolong, jangan memarahiku. Kafu menundukkan kepalanya, merasa menyesal dan malu. Mata pembantai berdarah Katuo berbinar saat dia bangkit dari tanah dan bertanya dengan penuh semangat.
Senior, dia, apa asal-usulnya? Apa hubungannya dengan kita? Dia ada di pihak kita, si Yan tersenyum misterius. Ingat, kalian harus berhati-hati saat berbicara di kota hukuman surga. Jika dia ingin mendengarkan kalian, tidak ada yang akan menghentikannya. Katuo mengangguk seperti ayam jantan yang sedang makan nasi. Jangan khawatir, saudaraku. Mulai sekarang, aku akan menghormatinya seperti dia adalah leluhurku. Aku juga akan memperhatikannya dengan saksama. Hanya kami bertiga yang tahu tentang ini. Jika kau memberi tahu orang lain, aku tidak akan bisa melindungi kalian berdua. Dia akan menghapusmu dari dunia ini secara pribadi, si Yan menambahkan setelah merenung sejenak. Kedua saudara itu, tentu saja, tidak berani mengatakan apapun. Mereka memukul dada mereka untuk meyakinkan si Yan bahwa mereka tidak akan mengatakan apapun tentang hal itu. Dari lubuk hati mereka, kedua saudara ini benar-benar yakin. Di bawah asuhan orang-orang seperti Feilan di kota hukuman surga, siapa yang bisa menyentuh si Yan? Si Yan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menyipitkan matanya sedikit saat dia mengubah wajahnya. Sebuah titik gelap muncul di sudut toko yang hancur. Fluktuasi energi magis beriak, tetapi yang lain tidak bisa merasakannya. Merasakan dengan tenang untuk beberapa saat, si Yan tercengang. Dia kemudian berkata kepada Katuo, ikuti aku. Jangan hiraukan tempat ini. Katuo dan Kafu tidak berani meragukan keputusan si Yan lagi. Mereka tidak berkata apa-apa dan mengikuti si Yan ke gang kecil di belakang toko. Mereka menyeberangi banyak gang kecil dan menghilang tak lama kemudian. Tidak lama setelah itu, banyak prajurit datang dan menyelidiki reruntuhan itu. Mereka ketakutan, berdiskusi dengan ribut. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Apakah kakak laki-laki itu Feng Ke yang mengalahkan Barret dan Blackhorn? Dasar bodoh. Jika kakak Feng Ke memiliki kemampuan seperti ini, kota hukuman surga tidak akan memiliki 4 pemimpin. Dia akan menjadi satu-satunya pemimpin. Kekuatan seperti ini cukup untuk mengalahkan siapapun. Barret tidak memiliki sedikit pun energi untuk melakukan serangan balik. Tidakkah kau melihat tubuhnya melesat di atas kepala kita dengan wajah ketakutan? Ya, itu benar. Kakak Feng Ke tidak mungkin semengerikan itu. Kalau begitu, siapa orang itu? Entahlah. Di mana Katuo dan saudaranya? Meninggal. Mungkin, mereka melarikan diri. Petik 2. Meskipun mereka mendiskusikan banyak hal, mereka hanya bisa sampai pada satu kesimpulan. Penyerang itu sangat menakutkan. Sebuah rumah bangsawan tua kumuh 10.000 mil di sebelah barat daya toko Kafu. Kelompok 3 orang si Yan diam-diam tiba di tempat ini. Begitu mereka tiba, gerbang batu rumah bangsawan itu terbuka tanpa suara. Halaman di dalamnya memiliki beberapa pohon tua yang layu. Suasana di sini tenang dan berat. Tidak ada fluktuasi energi. Beberapa bangunan batu dibangun di tempat yang dalam di dalam taman. Si Yan hanya berjalan maju dan bahkan tidak mengerutkan kening. Katuo dan Kafu saling berpandangan, tidak mengatakan apa-apa sambil diam-diam mengikuti si Yan. Setelah mereka masuk ke taman, gerbang batu tertutup secara otomatis. Satu-satunya pintu batu dari sebuah rumah batu di rumah bangsawan itu terbuka tanpa suara. Kelompok si Yan masuk satu demi satu. Rumah batu itu tidak memiliki jendela. Setelah mereka bertiga berjalan melewati pintu, pintu itu tertutup. Mereka mendapati diri mereka muncul dalam kegelapan total. Begitu gelapnya sehingga mereka tidak bisa melihat jari-jari mereka sendiri. Cahaya suram muncul sedikit demi sedikit di dekat dinding batu. Sosok hitam duduk dengan rapi di atas panggung. Dia mengangkat topi hitamnya yang bercadar, memperlihatkan wajahnya yang penuh bekas luka. Sekilas, Katuo dan Kafu merasakan kaki mereka gemetar. Wajah mereka meringis sebentar. Mereka mengenali wajah ini. Wanita paling kejam di Dark Firmament Divination, Komandan Resimen Bloody Legion yang menduduki puncak 5 pengikut feodal besar di Raging Flame Star Area. Tangan wanita berlumuran darah ini telah membunuh begitu banyak orang. Setiap musuh Dark Firmament Divination akan memucat ketakutan menghadapinya. Katuo dan Kafu tidak terkecuali. Si Yan sedikit membungkukkan tubuhnya, wajahnya pucat. Salam, Nyonya Leona. Saya bertanya-tanya untuk apa Anda memanggil saya. Leona duduk di panggung tinggi. Mata hijau gelapnya suram, tidak mencerminkan suasana hati apapun. Dia hanya menatapnya dan tidak mengatakan apapun.
Meskipun dia tidak mengatakan apapun, tekanan tak terlihat telah menekan tiga lainnya. Mereka merasa kesal seolah-olah mereka tidak dapat menahan hidup mereka di tempat ini. Itu jauh lebih menakutkan daripada menghadapi Barret dan Blackhorn. Setelah beberapa saat, Leona berbicara perlahan, kau mengambil peta bintang dari bintang api penyucian. Xian terkejut, tetapi ia tidak menyangkalnya. Ya, aku yang membawanya keluar. Petik 2 titik titik titik. Itu adalah kehendak Tuhan, gumam Leona. Ia terdiam beberapa saat seolah-olah ia telah tenggelam dalam ingatannya. Apa kau tahu siapa yang menyelamatkanmu 2 kali? Ya, Xian mengangguk dengan jujur. Apa kau tahu mengapa ia menyelamatkanmu? Tanya Leona. Sambil merenung sejenak, Xian mengintip ke arah pembantai berdarah Katuo dan Kafo. Ia berkata dengan ragu, apakah itu terkait dengan tandaku? Kau pintar, keberuntunganmu juga bagus. Kau menemukannya tidak lama setelah kau tiba di kota hukuman surga. Nasibmu bagus. Itulah sebabnya kau mendapat warisan. Leona mengangguk, menatap pembantai berdarah Katuo. Ia menggeram, Katuo, tunjukkan tandamu padaku. Tanda apa? Katuo bingung. Xian tersenyum, menunjuk dahinya. Katuo mendapatkannya. Ia segera mendesak energinya untuk mengedarkan domain dewa kekacauan. Matanya berubah menjadi merah tua, dan tanda redup di dahinya perlahan muncul. Itu menunjukkan 5 awan darah. Oh benar, tidak heran mengapa kau mampu merasakan bahaya dan dengan cepat mengubahnya ke situasi aman beberapa kali. Mata Leona berbinar saat ia bergumam. Mengubah bahaya menjadi situasi aman beberapa kali. Pembantai berdarah Katuo tercengang. Setelah beberapa saat, ia tergerak. Apakah itu? Apakah itu? Tinggal di tanah hukuman dewa selama bertahun-tahun, dia telah dikepung beberapa kali. Jiwanya hampir hancur. Namun, dari waktu ke waktu, musuh-musuhnya akan gagal menghasilkan energi secara acak seolah-olah mereka telah melakukan kesalahan dalam kultivasi mereka. Mereka tidak akan dapat melepaskan energi mereka dan satu-satunya konsekuensi mereka adalah dibunuh oleh Katuo. Berkat momen-momen keberuntungan itu, dia telah memanen banyak dan menjadi terkenal di antara para bajak laut. Secara bertahap, dia telah mendirikan organisasinya sendiri. Sejak saat itu, Katuo meragukan kemungkinan seseorang membantunya. Dia tidak mungkin seberuntung itu. Setiap kali dia jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat dihindari, musuhnya akan membuat kesalahan fatal. Dia berpikir bahwa Tuhan berpihak padanya dan tidak ingin dia mati sekarang. Namun, mendengarkan Leona, dia akhirnya mengerti. Bukan Dewa Perkasa yang telah membantunya. Orang lain telah menyelamatkannya berkali-kali. Xian menyuruhmu untuk memberikan 10.000 kristal ilahi. Bukankah itu sepadan untukmu? Apakah hidupmu tidak lebih berharga dari 10.000 kristal ilahi? Leona memasang wajah mengejek. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa takdirmu sebaik itu? Tubuh kekar Katuo menggigil saat rasa syukur muncul di hatinya, matanya berair. Dia berkata dengan datar, jadi, dia telah menyelamatkanku berkali-kali. Aku sangat bodoh karena tidak mengetahuinya. Kafo tercengang. Dia tiba-tiba menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi pada saudaranya, yang tidak diketahuinya. Selain itu, dia sekarang tahu bahwa saudaranya telah hampir mati berkali-kali. Seseorang telah menyelamatkan hidupnya, yang membantunya bertahan hidup dan mendapatkan posisi saat ini. Orang itu adalah Fei Lan. Jika kau tidak memiliki tanda itu dan dia tidak tahu tentang tandamu, kau pasti sudah mati, kata Leona lirih. Aku mengerti. Akhirnya aku mengerti. Terima kasih telah memberitahuku semua ini, Katuo sangat berterima kasih. Dia membungkuk hormat sambil meneteskan air mata. Tidak ada yang mengerti kerja keras dan usahanya selama bertahun-tahun. Dari sudut pandang seorang pejuang anonim di tanah hukuman dewa, dia telah menderita begitu banyak kesulitan, yang bahkan tidak diketahui oleh Kafo, saudara kandungnya. Katuo mengerti bahwa tidak mudah baginya untuk mencapai prestasi hari ini. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan karena telah menjaganya sehingga dia bisa bertahan dengan keras kepala berkali-kali. Namun, sampai hari ini, dia akhirnya tahu bahwa ada sepasang mata yang mengawasinya dan menjaganya. Perasaan memiliki seseorang yang melindunginya adalah sesuatu yang tidak pernah dia miliki sepanjang hidupnya. Tiba-tiba, seseorang membangunkannya dari kehidupannya yang membingungkan. Perasaan Katuo tidak bisa diungkapkan sekalipun dengan kata-kata.
Apakah kamu tahu mengapa kamu tetap hidup setelah menghancurkan kapal perangku? Apakah kamu tahu mengapa aku harus melindungimu ketika Aogu Duo ingin membunuhmu? Garis pandang Leona beralih ke Xian. Aku tahu kenapa, Xian terkekeh. Saat aku melihatmu menggunakan kekuatan Upanishad, aku sedikit curiga. Terima kasih. Dia membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Leona terkejut. Alisnya berkedut. Bagaimana kau bisa melakukannya secepat itu? Apa yang kau andalkan? Aku pernah melihat kekuatan gelapmu Upanishad, jelas Xian. Mata Leona berbinar, tetapi dia tidak mengatakan apapun, menunggu penjelasannya. Aku bertemu dengan iblis perang di Grace Mainland. Dia adalah boneka besi hitam. Sejauh yang aku tahu, dia adalah klon gelap Lao Luo. Kurasa, kekuatan gelapmu Upanishad entah bagaimana berhubungan dengannya. Xian mencoba meminta informasi lebih lanjut. Lao Luo, Leona menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia tidak mengenal orang ini. Aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Apakah dia juga mengolah kekuatan gelap Upanishad? Benar, kekuatan yang sama, Xian tercengang. Jika kau tidak mengenal Lao Luo, bagaimana kau juga bisa memahami Dark Upanishad? Rasanya tidak benar. Kemudian, pikirannya berkelebat, melepaskan War Devil dari Blood Vein Ring. Sudah lama sejak terakhir kali dia menggunakan boneka hitam itu. Kekuatan War Devil terbatas. Bahkan jika menggunakan semua kekuatannya, ia dapat menggunakan energi dari puncak alam roh. Dibandingkan dengan Xian saat ini, itu tidak berarti apa-apa. Itulah sebabnya dia melupakan boneka itu. Mata Leona berbinar. Kekuatan gelapnya bergerak. Dia mendarat di samping War Devil, wajahnya bersemangat. Jantung kegelapan. Ya ampun, boneka ini memiliki jantung kegelapan. Aku tahu itu. Aku tahu alasannya. Sambil berbicara, altar jiwanya berputar, melepaskan kekuatan hisap magis. Jantung kegelapan yang tertanam di dada War Devil berubah menjadi gugusan cahaya gelap, terbang menuju Leona. Hanya dalam sekejap, ia menghilang ke dalam tubuh Leona seolah telah menjadi bagian darinya. Hembusan aura gelap dan jahat melesat keluar dari Leona. Dia tidak mengatakan apapun saat dia duduk, memejamkan mata. Dia tampak mencoba menyatukan jantung kegelapan, wajahnya tampak tegas. Setelah jantung kegelapan terlepas dari boneka besi, boneka itu runtuh dengan gerutuan, berubah menjadi pecahan-pecahan di lantai. Tidak ada seberkas energi yang tersisa. Iblis perang benar-benar hancur. Leona bersemangat. Dia memejamkan mata untuk merasakan, tersenyum saat dia tergerak. Saudaraku, sepertinya dia menerima warisan Upanishad, seperti yang kulakukan sebelumnya, kata Katuo hati-hati. Xian mengangguk saat dia juga melihat petunjuknya. Jantung kegelapan tampak penting bagi Leona, seorang prajurit yang mengolah kekuatan kegelapan Upanishad. Tampaknya mengandung misteri warisan, yang seperti inti bintang dalam kasusnya. Pada saat ini, Leona menyatukan jantung kegelapan ke dalam tubuhnya dan menjadikannya bagian dari dirinya seperti yang telah dilakukan Xian dengan inti bintang. Apa yang terjadi? Kafu kebingungan. Ia pikir apa yang terjadi hari ini sangat misterius namun mengasyikkan. Hal itu membuatnya bingung. Ia mulai bertanya-tanya apakah semua yang ia lihat hari ini hanyalah mimpi. Petik 2. Oh, aku tidak tahu. Kau harus bertanya pada seniorku. Katuo juga ingin tahu, sambil menatap Xian. Wajah Xian tampak aneh. Ia juga tidak mengerti dengan jelas. Tampaknya ada garis yang menghubungkan semua orang. Namun Xian tidak dapat menjelaskan Katuo dan saudaranya. Ia ragu-ragu sejenak lalu berkata, jangan terburu-buru. Tunggu sampai Nyonya Leona bangun, kami akan bertanya padanya. Katuo dan Kafu terkejut, tetapi mereka tidak bertanya lebih banyak. Semua kemudian menatap Leona dengan tenang, menunggunya menyelesaikan fusinya dengan hati kegelapan. Secara bertahap, tanda samar membesar dan menjadi lebih jelas di glabella Leona. 5 awan darah. Itu persis sama dengan tanda Katuo dan tanda pada perisai kecil di toko Feilan. Katuo terguncang, menunjuk dahi Leona dengan ketakutan. Itu, tanda itu. Ya, tanda itu, aku tahu itu. Xian meragukannya sebelumnya. Begitu dia melihat tanda di dahi Leona, dia memastikan apa yang sedang dipikirkannya. Xian tersenyum lebar. Kita semua punya tanda itu, kan? Kakak, apakah kamu juga punya tanda itu? Katuo tercengang, berteriak.
Itu benar, aku punya satu, si Yan mengangguk. Ngomong-ngomong, tandamu muncul di dahi tubuh dewamu, dan tandaku ada di pusat jiwa dewaku. Hanya ini perbedaannya. Katuo bingung.